Halo, Sobat Pusbang Darat. Mau cek soundnya nih, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Boleh respon di kolom komentar ya, kalau sudah terdengar dengan jelas. Kalau belum, nanti saya cek sound lagi deh. Halo, ada Kak Dims Nugraha Putra. Terima kasih. Kemudian ada Kak Taba Bekarita. Terima kasih sudah join. Ini kita akan menunggu kakak-kakak untuk join bersama dengan kita. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Ami, yang kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik dan seru seputar student life at Leeds. Dan nanti saya tidak sendirian, nanti ada Kak Arif juga, sama ada dua narasumber kita nih, penerima beasiswa double degree. Oke, sambil kita tunggu, boleh teman-teman kalau ada yang mau tanya, nanti bisa share langsung aja di komentar, nanti bisa ditanyakan oleh dua narasumber kita. Wah, halo. Halo, Selamat akhirnya bisa sore. sebentar ya. Kita Ya, mau halo atur-atur kamera Kak. bentar. Boleh, boleh, boleh. Ini di, Nggak di bisa ya? Indonesia udah sore nih. Kalau di Inggris kayaknya udah malam kayaknya ya. Belum, masih pagi. Masih Ya pagi. bercanda Oke. emang nih. Yang ngerjain pagi-pagi suruh siap-siap siapa ya? Iya. Di sana hari weekend kan ya? Weekend, masih hari Sabtu kok di sini. Masih hari Sabtu. Kita hanya berpisah 6 jam ya? Perbedaan waktu kita di sini. Selisihnya 6 jam di sini. Ini sambil kita menunggu satu rekan saya, nih ada Kak Arif nih, yang kita ajak tuh bergabung bersama kita. Ih, asik ini ramean nih kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol ya, berempat ya. Iya. Maaf ya Mbak, kita couple-couplean. Mbak Nirwan, Mbak Ami nggak ada Saya juga couple-nya. nanti, saya nanti nunggu Mas Arif deh buat couple-couplean. Ini Mas Arifnya belum gabung nih. Saya sendiri nih, saya juga mau couplean dong. Ya, Ayo, Mas Ami, join. Gimana Join. kabar Indonesia Mbak? Kabar Indonesia luar biasa. Baik, masih berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di sana mau winter ya? Iya nih. Masih autumn sih di sini. Masih Oh, masih gugur. autumn. Musim gugur. Tapi Mumpung udah mulai mulai suhunya. lihat deh. Tuh, Wih, udah mulai kuning-kuning. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? iya. Kalau Kak Komang nih ada di mana nih? Sekarang posisinya. Kalau kita lagi ada di sebelahnya gedung LUU, jadi kayak gedung Pusbang Qatar kali ya, kalau Taruna ya. Wih, kayak- Pak Taruna pasti Nongkrongnya mahasiswa. Ya, tempat nongkrongnya mahasiswa kalau lagi nunggu kuliah, terus kayak lagi habis makan, kayak gitu-gitu. Outdoor ini. kalau outdoornya. Oke. Kalau Kak Dita nih kayaknya di indoor ya? Iya, di dalam LUU, di dalam ruangan. Apa itu Kak? Ini tuh LUU itu Leeds Uni Union, atau kalau di kita ya di STTD atau di PKTJ mungkin kayak batalion atau resimennya gitu loh. Oke. Ini Gitu. yang taruna-taruna pasti udah akrab nih, bisa membayangkan, oh Kak Komang tuh lagi di sini, terus Kak Tita lagi di sini nih. Karena Iya. sama ya kurang lebihnya ya untuk Iya. gedungnya. Kalau Komang kayaknya ada di luar gedung tempat saya berada deh. Oh, Bener nggak? jangan berdekatan. Iya. Oh. Oke. Kita sambil saya nggak mau dong sendirian nih karena dua narasumber kita sudah ada dampingannya. Jadi saya mau menginvite satu rekan saya, ada Kak Arif ini, yang saya minta untuk join bersama kita sore hari ini. Mungkin sambil nunggu Kak Arif, boleh nih kenalan. Karena kan
awalnya tuh kita memperkenalkan 2 aja nih, tapi ternyata kita dapat kejutan ada 2 orang lagi yang akan bergabung bersama kita. Boleh nih dikenalkan dari Kak Komang deh. Dengan Oke, boleh. siapakah gerangan ini? Jadi, halo teman-teman semua. Mungkin sebelumnya kenalan aku dulu ya. Mungkin semuanya belum ada yang kenal. Nama saya Komang Risma Devi Kartika. Biasanya dikenalnya Komang, bisa dipanggil Kak Komang. Saya penempatnya di Politeknik Transportasi Darat Bali. Nah, sekarang ini lagi ambil program Magister S2, khususnya itu di program Sustainability in Transport di University of Leeds di UK. Di sini saya ngajak teman saya nih. Ya, halo teman-teman, saya Gatot Armadiantoro Adi. Ya, saya dari Provinsi Jawa Timur. Jadi di angkatan kami yang dari daerah, saya dari Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak buat kementerian udah waktu itu meng-invite nih Jawa Timur untuk sebagai ditawarin untuk beasiswa, dan alhamdulillah juga saya bisa lolos. Saya di sini di MSc Planning and Engineering. Jadi agak beda kelas sama Komang, cuman ada beberapa mata kuliah yang kita jadi satu barengan juga gitu. Jadi buat disclaimer juga orang-orang yang mikir ini kesempatannya pasti untuk orang kementerian doang gitu. Ya. Enggak gitu. Karena di sini ada kita bawain contohnya ini ya dari daerah juga, berangkat juga kok gitu ke luar negeri. Contoh nyatanya ya, udah Contoh studi nyata. langsung. Oke, ya benar-benar. Izin Oke, Mas Gatot. sudah ada Kak Arif nih. Hai Kak Halo, Arif. siap Pak Tati. Tuh kan. Ya, halo, Selamat Mas sore Gatot. kalau di sana ya. Oh iya dong. Nah, kalau mungkin kenapa Ya, nih? Mas Gatot sehat Mas Gatot. Alhamdulillah sehat. Ini yang Sehat. sering banget saya repotin nih, Mi. Sering banget saya Oh, repotin iya. kalau ada sesuatu nih. Beliau inilah. Oke, siap. Baru bisa ketemu sekarang meskipun via online juga ya. Iya Mas, kemarin Biasanya waktu WA-WA-an. Siap. mau berangkat itu pas kebetulan saya nggak bisa sih Mas. Pengen banget padahal ketemu sama Mas Gatot sama teman-teman semua di Keren. tim Double Degree UI. Halo juga nih yang UGM nih, sorry baru nyapa ya. Ada Halo, Kak. kita. Kan nih boleh dikenalin nggak nih rekan yang ada sebelahnya Kak Mas Arif Ya, ya? boleh banget. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Anggra Iftitah Miftahujana, biasa dipanggil Tita. Saat ini saya dinasnya di Politeknik Transportasi Darat Bali, satu kantor sama Komang sebetulnya. Terus untuk saat ini saya sedang tugas belajar untuk program program double degree moda perkereta apian, di mana kampusnya itu di UGM dan University of Leeds. Nah, di University of Leeds ini saya mengambil program MSc Railway Operation, Management and Policy. Kemudian untuk teman saya yang di sebelah ini namanya Mas Hardianto, Mas Ardi, atau biasa dipanggil Mas Ardi. Nah, untuk Halo, moda Mas. perkereta apian, Mas. Oke, untuk moda perkereta apian ini di Leeds kita dipecah jadi 2 program studi. Jadi yang pertama MSc Railway Operation Management and Policy di bawah ITS, kemudian untuk Mas Ardi sendiri Saya di Railway Engineering and Project Management. Mungkin sedikit cerita lagi, saya mungkin beda Mas jurusannya nih dengan Mbak Komang, Mas Gatot sama Mbak Tita. Kami ini di Civil Engineering, bukan di ITS. Jadi kami lebih teknis, itu misalkan mengenai trase ataupun perkerasan segala macam, kami lebih teknis di situ gitu Mas dan Mbak. Keren ya. Luar biasa ya. Narasumber kita Luar loh biasa di nih. ekspektasinya 2 tapi yang hadir 4 kan. Keren banget. Terima kasih. Oke, jadi kan dari narasumber kita ini merupakan penerima beasiswa double degree ya dari Kementerian Perhubungan. Nah, sebelumnya tuh beasiswa double degree itu kayak gimana sih? Mungkin dari Kak Arif ya bisa bantu nih buat ngejelasin secara singkat ke teman-teman. Iya, jadi ini sekelumit beasiswa double degree nih. Sekelumit karena yang sebanyaknya ada Bapak dan Ibu di BPSDM Perhubungan yang lebih tahu, tapi kita di Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat di mana kita dipercayakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk mengkoordinir pelaksanaan kurang lebih dengan berkoordinasi di 2 matra. Yang pertama matra jalan ini
pelaksana kampusnya adalah Universitas Indonesia. Di sini ada Mas Gatot dan Mbak Komang. Kemudian dari UGM atau Universitas Gadjah Mada itu ada di moda perkereta-apian. Di sini ada Mas Ardi sama Mbak Tita. Lah, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat beruntung yang bisa dapetin program double degree. Karena ini yang pertama ya kalau nggak salah ya. Karena setahun sebelumnya kayaknya belum double degree. Termasuk saya juga termasuk generasi sakit hati nih karena nggak dapet double degree. Kita ngurusin doang nih kan. Degree-nya satu aja. Satu aja udah beruntung ya kan. Bisa gratis ini. Memang yang namanya rezeki nggak ada yang tahu ya. Itulah kan tiba-tiba arahan dari Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya untuk kemudian diaktifkan kembali program double degree, di mana total ada 4 matra ya, ditambah matra laut dan matra udara. Kayak gitu lah. Gimana sih lengkapnya double degree? Kalau kita kan cuma tahu kulitnya aja nih, karena yang ngejalanin ya ini teman-teman yang lagi ada di Leeds. Nggak tahu nih dinginnya tuh dingin entah hujan, entah salju ya kan? Nggak tahu nih, belum musimnya ya. Gitu. Cuman di tahun ini double degree itu juga sedang berjalan. Di tahun ini kemarin juga baru penerimaan, cuman kuotanya emang dikurangin. Jadi waktu angkatan atau batch-nya Mas Gatot, Mbak Tita, itu kalau nggak salah 20 orang per universitas. Nih. Tapi di tahun ini cuman 10 orang. 10 orang per universitas. Jadi memang kuotanya lebih dikit. Diharapkan ya biar persaingannya lebih ketat gitu kan. Jadi bisa lebih best of the best-nya biar bisa dapet. Gitu. Oke, baik tadi sekelumit terkait dengan double degree, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman Squad Pusbang Darat yang sudah bergabung melalui IG Live. Terima kasih, selamat datang di Ngobras, ngobrol asik dan seru seputar Student Life at Leeds. Oke, langsung aja nih Mas, kita mau mengulik lebih dalam gimana sih kehidupan mahasiswa dari teman-teman kita penerima beasiswa double degree di University of Leeds. Boleh Mas Arif, silahkan. Iya. Jadi yang pertama nih, sebenarnya kita pengen tahu sih, gimana sih sebenarnya teman-teman nih kok bisa tahu gitu loh tentang beasiswa program pasca sarjananya BPSDM. Karena memang kita penasaran gitu loh, gimana sih terutama misal kayak Mas Gatot nih yang dari daerah, misal gimana ceritanya kok bisa tahu, terus bisa nyangkut gitu kan, gimana nih ceritanya? Mungkin yang pertama nih Mas Gatot dong, boleh dong sharing cerita-ceritanya nih, gimana dulunya nih tahu tentang beasiswa kita Mas. Oke, mungkin langsung dari Mas Gatot atau mau dari gimana Mas? Iya, Mas Gatot dari aja Mas dulu Gatot kan? tadi, Mas Gatot dulu dong ya kan. Ya, siap. Mas Gatot ya. Jadi awal mula kami Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur waktu itu mendapat tawaran. Ya, jadi kita ditawari memang dari kementerian bahwa dibuka kesempatan untuk berpartisipasi atau mengikuti kegiatan beasiswa dari lingkungan Kementerian Perhubungan. Waktu itu kita ditawari untuk transportasi darat, kereta api, dan laut. Jadi 3 dari 4 program ya yang ada. Kemudian dari Provinsi Jawa Timur waktu itu yang daftar ada 2 orang sebenarnya. Jadi saya daftar di yang untuk transportasi jalan di UI dan Leeds. Kemudian satu teman saya lagi di kereta api UGM dengan Leeds. Namun waktu itu kebetulan yang keterima hanya saya. Jadi kan ada seleksi tuh. Ada seleksi dari Kemenhub, ada beberapa tahap dan alhamdulillah yang keterima saya gitu. Jadi satu lagi ya sayang sekali waktu itu harus mungkin ada yang lebih baik lagi hasil tesnya sehingga belum bisa ikut join gitu. Harapan kami sih ke depan daerah tetap ikut diajak juga, karena sebetulnya pengalaman saya juga di daerah kebetulan kami kalau seperti kesempatan untuk beasiswa itu agak jarang untuk daerah. Jadi ini benar-benar kesempatan yang langka ketika suatu ada tawaran dari kementerian untuk daerah gitu. Karena jujur saya join di pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sejak 2011
ya waktu itu sebenarnya juga menanti ada nggak ya biasa dari kementerian atau dari daerah gitu. Ternyata ya memang agak susah untuk daerah, dan kebetulan ketika kementerian menawarkan, langsung lah kita samber gitu, maksudnya kesempatan kan gitu, kesempatan yang bagus sekali gitu untuk ya untuk melanjutkan pendidikan kayak gitu. Mungkin begitu. Oke, oke, siap, siap, siap. Jadi memang infonya tersampaikan ya, Mas Gatot ya. Ini Tersampaikan. oke, tersampaikan. Ini kalau dari Mas Ardi gimana, Mas Ardi nih kemarin nih pengalamannya? Ya, kalau saya sih kurang lebih hampir sama ya, Mas. Saya kan kebetulan juga di BPTJ, tapi masih lingkungan Kemenhub ya. Jadi mungkin kami dapat info dari teman-teman juga, dari teman-teman satu angkatan di CPNS, dan juga dari pimpinan-pimpinan. Akhirnya kami lihat ini lumayan nih, wah dari UGM dan LITS kan dua universitas yang satu terbaik di Indonesia, satu di Inggris juga lumayan terbaik untuk railway-nya. Jadi ya kenapa enggak dicoba ikut seleksi dulu, dan alhamdulillah keterima gitu sih Mas, kurang lebih sih Mas. Kebanyakan sih ya itu kita harus lebih banyak dari teman-teman dan juga maupun dari kantor juga dapat infonya sih kebanyakan. Oke, dari teman-teman ya, berarti sama ya kurang lebih ya. Kalau Iya. kalau Tita sama Komang gimana? Ini kan satu kantor katanya tuh di Iya Bali. nih, dari Bali Bali ya, Bali gimana ya. tuh? Bisa saling timpal tuh. Gimana kalian dulu pas Gimana Kak Tita? dapetnya? Coba. Kalau kami itu awalnya dapat surat penawaran beasiswa gitu ya, semacam itulah ya. Nah, kemudian saya waktu itu sempat diskusi juga sama Komang, gimana nih Ming, daftar nggak? Ayo Kak, hajar aja gitu. Dah, akhirnya kita daftar barengan, terus kebetulan waktu itu UGM sama UI beda matra ya waktu itu. Akhirnya kita yaudah tektokan aja, Komang ambil UI, saya ambil UGM untuk moda perkereta apiannya gitu. Terus kebetulan juga di kebetulan Polda waktu itu Bali kan Komang ada dibantu Kak. Oke. Ini ceritanya nyambung, boleh ditimbalin, kalau mau langsung ditimbalin aja, Komang. Iya, Tapi jadi kayaknya gitu. mau disampein gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Komang sih Kak, saya tuh dari dulu tuh emang namanya agak-agak pengen gitu yang namanya nyari pengalaman yang beda gitu ya. Maksudnya orang-orang bilang kan kalau misalnya PNS, udahlah masuk PNS tuh aman kok, udah kerjaannya cuma di kantor gitu kan. Terus kalau sekolah juga ya udah sekolah-sekolah aja gitu, nggak usah yang gimana-gimana, biasa aja. Terus akhirnya pengen cari, masa sih nggak bisa dicari beasiswa gitu, bisa kali ya. Akhirnya sebenarnya bukan beasiswa ini yang pertama Komang ikutin. Jadi Komang udah pernah ikut beberapa kali beasiswa yang di luar. Cuman nyangkutnya ternyata di sini nih Mas Arif, Mbak Ami. Nah, Rezekinya ya di sini ya. rezekinya di sini gitu. Oh, jadi Ternyata. walaupun kita bukan yang pertama nih, tapi kita yang terakhir nih. Itu dia sih. terakhir dan yang apa ya, dan pilihan mungkin ya. Nah, Kebetulan saya juga hampir sama kayak Komang, sebelum daftar beasiswa double degree ini saya daftar beasiswa lain yang mungkin belum rezeki kali ya, dan mungkin rezekinya di sini ya sudah. tapi salut banget sih motivasi teman-teman buat lanjut studi nih, ya nggak sih Kak? Yang sangat bisa menginspirasi kita. Ngomong-ngomong nih, kan ini lanjut studi ya. Terus kenapa sih harus double degree? Kan bisa aja, yaudahlah studi kayak Mas Arif nih, Yang deket-deket satu aja degree lah, aja ya gitu. kan? Yang deket-deket Kenapa aja double lah. degree dan why in University of Leeds? Mulai dari Kak Tita dulu deh, boleh? Oke, kalau saya sih jujur ya, sebenarnya saya terinspirasi dari dosen-dosen saya dulu di STTD. Kebetulan waktu itu banyak lah ya dosen yang alumni STTD juga. Terus mereka S2-nya itu double degree. Double degree-nya itu juga ada yang dari UI sama Leeds, ada yang dari UGM sama Leeds juga, UGM sama Swedia, dan lain-lain. Nah, dari situ saya tertarik, jadi kayak pengen gitu, oh aku pengen hebat kayak beliau gitu, gimana sih caranya gitu. Akhirnya saya khususnya setelah lulus dari STTD itu saya mulai mendekati senior-senior yang jebolan double degree kita
gimana sih Kak caranya gitu. Kak, Kak Arif dideketin nggak? gimana? Iya nih, walaupun Oh, Kak Arif walaupun dideketin nggak? aku nggak double degree itu ada WA Kayaknya dari kayaknya kita. Kak Arif juga sempat sempat saya pepet ya waktu Hmm, itu pas saya masih daftar sama mau tes itu. ya gara-gara ada nama UGM-nya nih. Tapi ya lebih hebat Iya, lah, kita lebih hebat banget dapat University of Leeds. iya. Ya akhirnya banyak wejangan juga dari para senior khususnya. Terus kebetulan di Poltrada Bali juga alhamdulillah ya ada beberapa kakak-kakak senior yang kebetulan double degree juga. Jadi saya selalu dibimbing sama beliau-beliau ini gitu. Termasuk persiapan untuk tes TOEFL sama IELTS itu juga ya disupport banget lah sama mereka. Terus kalau dari Kak Gatot nih, Ya, kenapa tertarik dengan University of Leeds dan kenapa double degree sih? ya. Jadi gini, waktu pertama kali daftar itu eh, apa ya istilahnya ya, kayak pengen tahu ilmu transport itu dari sudut pandang dosen-dosen dan pengajar-pengajar di luar itu seperti apa sih? Mungkin apa yang sekiranya inovasi atau terobosan yang ada di pikiran mereka yang mungkin di tempat kita belum sampai terpikirkan gitu. Jadi harapannya eh, ketika nanti kita terjun di sini itu ada sesuatu yang baru yang mungkin belum belum pernah kita, oh ya kenapa nggak kepikiran ini ya, kayak gitu. Jadi apa ya, kayak insight baru dari negara lain, negara luar gitu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, karena mahasiswa di sini itu kan nggak cuman dari Inggris saja, tapi ada juga dari India, ada dari Cina, ada dari Jepang gitu. Jadi kita bisa sharing pengalaman dan juga sharing kasus-kasus yang ada di negara mereka itu seperti apa bedanya dengan negara kita, apa yang bisa kita ambil baiknya dari mereka dan kita terapkan di negara kita, seperti itu. Jadi intinya untuk meluaskan meluaskan pengetahuan, meluaskan wawasan kita, dan juga bisa istilahnya kayak benchmarking dengan negara lain di saat yang sama gitu. Oh, Wih, oke. siap Mas Keren nggak Gatot sih? untuk Pak Kadis Prof 2030. Amin. Masih penasaran lagi nih alasan dari Kak Komang deh. Kenapa nih double degree? Dari Kak Komang apa nih? Kenapa double Halo. degree nih? Kenapa nggak Oke, satu degree aja sorry. deh? Tapi double degree susah belajarnya kayak gitu. Apa sih yang memotivasi? Oke. Ya, sorry ya sebelumnya ini sini windy banget. Terus karena demi kalian memperlihatkan di luar so dingin. Jadi gini, 9 derajat loh, 9 derajat. Hari Berapa? ini 9 derajat. Kita juga 9 derajat kok di kulkas tapi. Oke, balik lagi. Lanjut, Kak Kalau Komang. misalnya Komang, kenapa double degree? Pertama, Komang anaknya lebih yang ngalir ya. Mana kesempatan yang datang, oh berarti itu kesempatan yang harus diambil. Ya udah. Jadi waktu itu seperti yang udah Komang ceritain, ada beberapa kali kesempatan dan ternyata ini yang nyangkut, dan Komang cari tahu juga, sempet tanya-tanya juga kayak kata-kata kita ke senior-senior. Terima kasih senior-senior yang sudah membantu untuk menginfokan. Ternyata program double degree ini dibiayai semua dari kementerian. Itu pertama sih hal yang jujur Komang bukan orang dari orang yang punya. Jadi ibaratnya gaji itu semua nggak, kayaknya nggak mungkin kalau mau nabung banyak untuk sekolah ke luar negeri gitu kan. Akhirnya pengen cari beasiswa, dan ini beasiswa yang bener-bener fully funded. Jadi kayak misalnya kalian masuk ke beasiswa ini, everything will be included. Like kalian bakal bisa dapat dari tiket pesawatnya, terus living allowance-nya, terus kalian juga bakal dibiayain untuk penelitian juga gitu. Dan saya semakin tertarik lagi karena Inggris yang ternyata menjadi bagian negara yang bekerja sama untuk tahun ini dalam moda jalan dan kereta api ya untuk Katita. Jadi kita di satu Universitas Leeds itu sempat cari-cari tahu dulu dong, ini gimana ya itu universitasnya. Ternyata universitas ini nomor 1 terbaik di Inggris untuk yang transportnya, dan 12 terbaik di dunia gitu. Jadi kayaknya nggak kaleng-kaleng juga ya kalau misalnya bisa masuk ke sini. Aduh, bisa nggak ya gitu. Nah, akhirnya ya yang namanya
where is the will, where there is a will, there is a way, itu bener-bener baru kali ini nih ngerasain, udahlah coba aja dulu gitu, coba aja dulu, dan ternyata berhasil masuk gitu. Ya udah, Yay. itu aja sih mungkin ceritanya ya. Udah seru banget ceritanya, sampai dinginan saya. Keren sih, ini dari 3 penerima beasiswa jadi makin semangat buat termotivasi buat meningkatkan kompetensi dan studi nih. Terakhir nih, mau denger dong dari Kak Ardi, kenapa ya mau lanjut studi double degree nih? Iya, kalau aku pribadi sih lebih ngeliatnya ini ya, kebetulan kan di 2 tempat ini kita kuliahnya, pertama di Indonesia di UGM dan juga di sini. Mungkin tadi Mas Ketut bilang kita dapat pengalaman di sini dengan dosen-dosennya maupun dari teman-temannya, mungkin yang negaranya keretanya bagus maupun keretanya mungkin di standar di bawah kita. Tapi selain itu juga di UGM kita belajar juga nih Kak, apa namanya, transportasinya di yang di Indonesia sih seperti apa sih. Jadi kita tahu di Indonesia seperti apa dan juga di luar negeri seperti apa penerapannya. Jadi kita bisa compare keduanya gitu Kak, lebih ke situ sih kalau saya. Jadi kita punya keunggulan, pertama kita tahu permasalahan di Indonesia juga dari kerja, lalu juga dari sisi akademinya juga di Indonesia kita dapat di GM, dan juga alhamdulillah di sini kita juga dapat pengetahuan maupun dari sharing-sharing dari teman-teman. Itu sih Kak, jadi komplit lah ibaratnya, dari Indonesia dapat, dari sini juga dapat dengan program double degree ini. Komparasinya dapat ya. Iya, komparasinya dapat. Bener banget. Iya. Macam-macam Banyak manfaatnya ya, nih macam-macam. beasiswa ini. Iya, benar. Oke, macam-macam banget. Cuman sebenarnya dari teman-teman ada nggak sih jujur-jujuran aja? Alasan terbesarnya itu adalah liburan gratis selama 1 tahun, dikasih makan, kasih tempat tinggal, juga jujur-jujuran aja. Tapi nggak perlu dijawab ya. Hati kita yang tahu, dan hati orang-orang yang nggak bisa ikut yang tahu. Oke ya. Oke, next nih, kita pengen tahu nih kelanjutannya. Pertanyaan selanjutnya buat teman-teman. Bukan pertanyaan sebenarnya sih. Kita minta dong buat teman-teman yang masih ada kesempatan dan masih mau ikut buat tahun depan, kasih dong secuil tips dan trik yang bisa dijadiin tips dan trik aja ya. Kalau yang udah biasa-biasa, cara kayak belajar lah, kayak tanya tadi udah disebutin, nggak usah disebutin lagi. Yang bener-bener tips dan bener-bener trik ya. Boleh dong dibantu ya. Ini kayaknya yang paling punya banyak trik kayaknya siapa nih? Komang yang nih, mana Mbak nih? Komang nih kayaknya nih. Dia banyak triknya soalnya kayaknya. Penuh trik dan apa nih? Intrik. Gimana ya? Silakan Komang. Oke, jadi kalau Komang sendiri buat teman-teman adik-adik terutama sih ya, adik-adik taruna gitu, jangan pernah berhenti buat praktek-praktek bahasa Inggrisnya. Kadang gini, kalau orang bilang belajar bahasa Inggris itu sebenarnya susah gitu, atau harus les dulu deh gitu. Sebenarnya tips dan triknya, nonton aja itu film-film bahasa Inggris, jangan dipakein subtitle. Pertama mungkin agak rasanya kayak nonton ini ya, kayak nonton cerita bergambar ya gitu. Maksudnya ada yang belum ngerti gitu kan Mas. Kadang-kadang kayak dibilang, sumpah ini nggak ngerti arti ceritanya apa gitu kan. Tapi kayak Tom and Jerry juga nggak ngomong, kita ngerti kan arti ceritanya. Cuman kalau belajar bahasa Inggris itu kunci sih. Kalau misalnya nggak bisa, nanti nggak bisa kesini. Jadi buat teman-teman yang emang udah pengen banget gitu, aku harus bisa nih S2, pasti ada deh di dalam dirinya itu buat aku bisa, aku mau belajar. Nah, tips dan triknya itu, mulailah dari cara yang paling gampang, paling kalian senengin, entah itu dari hobi kalian denger musik, nonton film, atau mungkin mau chat-chatan sama pacarnya pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa dong ya. Yang nggak punya pacar misalnya, ya mau cari teman-temannya di Facebook kayak gitu, buat chat-chatan belajar bahasa Inggris yang benar gitu. Karena nilai IELTS nanti itu kan jadi salah satu kunci kalian untuk bisa berangkat ke sini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah lolos semuanya, udah semangat gitu kan, tahu-tahu gara-gara IELTS aja jadi kehambat gitu. Itu sih yang tips dan trik yang paling pertama dan yang paling banget Komang ingetin sama teman-teman dari awal kalian daftar ke program ini gitu. Oke, catat itu berarti ya, Bapak dan Ibu catat baik. Adik-adik dong Mas, itu Bapak Ibu kunci. juga. Oh iya, kebanyakan
kita kalau udah tua-tua begini banyakannya Pak sama Bu aja, lupa adik-adik ya kan. Kalau ada adik jadi Tapi kan kita agak tetap ya kan. adiknya kakak. Oke, jadi buat teman-teman yang dengerin, kunci banget IELTS ya. IELTS ya berarti Komang ya, bukan lagi TOEFL ya, bukan lagi Ya. yang ece-ece lah. Kalau TOEFL cukup yang di Indo aja lah ya, yang di Indo aja. Sebenarnya sih TOEFL. gini Kak, negara itu tiap negara kan beda-beda menerimanya. Oke. Kalau mau ke kayak teman-teman yang mungkin nanti next ada info pusbang yang laut udara kali ya. Ini kan darat kan termaju nih, maksudnya paling cepet nih grocep gitu kan. Darat langsung ya kan, telepon, ayo kita live IG. Nah nggak tahu darat, kalau udara sama laut itu ada Mas, dia TOEFL, tapi dia jenisnya IBT. Kalau kami IELTS. Sama dengan IELTS sih kalau IBT itu. Ya, dia setara. Oke, kunci. Kunci Udah nih, sebelumnya nih. IELTS. Iya. Oke. Sebelumnya nih Kak, ternyata sudah ada seseorang spesial yang bergabung sama kita di IG Live. Sudah ada dari tadi ini ada Pak Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, ada Bapak Nahnudin. Mari kita sapa. Terima kasih Pak. Izin Bapak. Izin Bapak. Izin Pak. Selamat sore Bapak. Izin Bapak, ada Komang nih Pak, yang sering nih disebut sama Bapak nih kalau di rapat nih Komang nih. Nah, itu Ya. Pak, boleh tuh Pak. Langsung bertanya Bulan. boleh tuh Pak di pihak komen. Sedikit Oke, cerita baik. juga nih Mas. Saya sebenarnya juga salah satu alasan kenapa saya termotivasi banget ke Inggris ya. Jadi dulu saya sempet ngambil kayak bukan magang ya. Jadi teman adik-adik yang dulu mungkin ngira enak ya Kak Komang udah sekolah kedinasan, terus lulusnya udah jadi langsung PNS, sekarang keluar negerinya juga gratis dibiayain. Oh sorry, salah cerita. Komang dulu itu emang taruna, cuman Komang gak langsung jadi PNS. Jadi Komang waktu itu harus tes teman-teman. Dan akhirnya sebelum tes itu Komang magang dong. Magang yaitu Komang honorer di PFKKI. Itu PFKKI itu bagian hubungan internasionalnya perhubungan. Terus sesekali itu pernah ada salah satu staf PFKKI itu ngasih Komang gantungan kunci kayak gini. Oh. Oke, di zoomin dong, deketin dong sama kamera. Deketin dong. dong, Ini boleh, Kak, motivasi nih, deketin. deketin dong. Jadi ada huruf K-nya, terus ada Big Ben. Kalian tau gak sih The Big Ben? Terus ada lambang bendera Inggrisnya. Terus katanya gini, nih buat Komang kali aja kapan-kapan ke Inggris. Dikabulin sama Bapak Nahnudin dan kawan-kawan. Tapi maaf nih Komang. Lanjut ya. Maaf nih Iya. Komang sebelumnya nih. Saya juga punya tuh banyak gantungan kunci dari banyak negara, tapi kok bisa ya? Saya nggak tembus nih. Saya masih ada rasa penyesalan dalam hati, tapi ya sudah lah Belum, kan, namanya belum. nasib kan. Belum. Belum, Mas. Mungkin nanti Udah ada nggak boleh PSG. lagi Mas Gatot itu, Ada. nggak boleh lagi Mas Gatot. Gimana? Oh gitu. Kali aja abisnya mau ada program PSG mungkin dari kementerian bisa dicoba kan gitu. PSG. Wah, bisa jadi. Amin lah, namanya nasib nggak ada yang tahu ya kan. Kalau Ya. dapat doa nih dari teman-teman yang udah di sana ya Bisa kan. Jangan lupa aja, tanahnya Mas nanti diambil Arif. ya. Kode-kode ya. Ayo Kak, Izin nyusul Bapak, sini, Komang. Kak. Jadi nanti kalau misalkan ada Izin, PSG saya Bapak. mau ikut lagi nih gitu. Oke, tadi dari Komang ya, mungkin yang kedua nih kita juga mau nih tips dan trik lagi ya, khusus untuk tips dan khusus untuk trik. Itu buat dari Mas Ardi dong, boleh dong kasih ini biasanya agak pendiam ini banyak cara-cara halusnya juga nih biasanya nih. Boleh dong kasih Diam-diam menghanyutkan ya. sekata dua kata nih Mas, cara-cara yang tidak terlalu memperlihatkan effort tapi menghasilkan sesuatu yang besar Mas. Iya Mas. Sebenarnya tadi benar kata Komang, IELTS itu kuncinya ya. Kalau saya pribadi pertama kalau listening itu saya jujur ini Mas, karena saya senang bola kan, mungkin teman-teman atau adik-adik yang senang bola nih mungkin nonton review yang bahasa Inggris, jadi kita sekalian dengar karena mereka rata-rata bahasanya bahasa baku mereka kalau review review bola itu. Terus kedua untuk yang writing sebenarnya mungkin ada tips and triknya, jadi kita pelajari itu harusnya paragraf pertama apa sih, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, paragraf keempat apa. Kita bisa ini dulu Mas, latihan dulu di rumah nih, kita bikin dulu kerangkanya. Jadi mungkin
oh kalau ketemu soal seperti ini, jadi kita perbanyak latihan sih, bener kata Komang tadi, kita perbanyak latihan. Jadi kita kalau ketemu soal ini, kita udah tahu strukturnya, Mas atau Mbak. Jadi kita harus pelajarin dulu, lalu perbanyak latihan. Saya sih kayak seperti itu untuk kemarin untuk latihan writing-nya. Jadi saya lebih ke punya struktur dulu nih. Oh saya nih ternyata kan mungkin kan bahasa Inggris luas ya, ada vocabulary-nya ada banyak. Yang saya kuasai mungkin hanya sedikit, tapi saya udah hafalin nih Mas. Misalkan however atau apa-apa gitu, saya udah ngapalin, tapi yang susah-susah nggak saya hafalin kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi yang kecil mungkin kita kuasai benar-benar, kita tahu kuncinya dan kita jalan ke tempatnya. Jadi udah pegang kuncinya gitu. Jadi nggak terlalu banyak kita belajar, tapi kita lebih fokus gitu sih Mas. Oh ya, aku boleh ngasih tambahan lagi nggak? Boleh dong. Boleh dong. Oke, kebetulan dari UGM kemarin itu, sama UI juga ya tentunya, kemarin ada kebijakan untuk yang IELTS-nya masih nilainya 6, itu kita dikasih kesempatan untuk ikut pre-sessional course dari University of Leeds. Nah, waktu itu harusnya kita bisa ikut pre-sessional course-nya secara offline atau on campus ya, namun karena ada suatu kendala, jadi kita tuh sebelum berangkat ke sini harus nerima yang namanya confirmation of acceptance for studies. Jadi kita dapat atau disebut dengan CAS. Nah, kita dapat CAS-nya itu setelah kita mendapatkan LOA atau letter of acceptance. Nah, karena waktu itu CAS-nya lama banget nggak dikeluarin, kemudian waktu itu ada sedikit masalah juga ya untuk visa approval. Iya. Ya, karena masalah internal mereka lah ya. Terus waktu itu untuk mengeluarkan visa itu butuh waktu sekitar 8 minggu. Itu sekitar bulan Mei atau Juni lah ya. Kemudian dengan adanya berbagai masalah itu, akhirnya dari pihak kampus memutuskan untuk mengikutkan kami yang harus ikut PSA atau pre-sessional course ini secara online gitu. Dan untuk pre-sessionalnya ini ada dua pilihan. Ada yang course-nya selama 10 minggu dan 6 minggu. Kebetulan saya kemarin ikut yang 6 minggu. Gitu. Jadi Ternyata banyak tips and triknya ya nih ya. Iya bener, setuju. Jadi kayak buatnya nih teman-teman yang mungkin mikir, aduh baru buka langsung double degree, terus luar negeri, aduh nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa. iya, Masa sebenarnya takut, nggak ada yang banyak mungkin. jalan menuju Inggris. Asik. Iya. Benar-benar. Yang penting persiapannya Kenapa matang muka ya. kalian jadi cerah semua ya? Saya lihat dari sini ya. Asik. Muka bapak dan ibu ini jadi ada aura-aura British katanya ya. Ada orang-orang British ya. Kayak kena British. Ada aura-aura about the awal ya. Oh my God. Wih. Oke, baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Nahnudin yang telah bergabung tadi, mengucapkan selamat sharing experience-nya semuanya. Soalnya Bapak masih ada di PKTG Tegal. Terima kasih Bapak. Dan tadi kan udah ada, kita tahu nih tips and triknya, ternyata bisa kita lakukan tips and triknya dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan kita untuk mendaftar di double degree ya Kak ya. Nah, pasti kan saat ini sudah mulai perkuliahan nih kan ya? Minggu-minggu ini ya, sudah mulai ya. Nah, penasaran nih, di sana teman-teman tuh belajar apa dan what is the most favorite subject? Nah, aku mau nanya pertama nih, mau nanya ke Kak Gatot dulu deh, boleh? Oke. Apa sih pelajaran yang dipelajarin di sana? Penasaran deh. Baik, jadi selama 3 minggu ya, Bang. 3 minggu kita di sini. Iya. Jadi kemarin awal-awal di minggu pertama dan minggu kedua itu University of Leeds itu membuat suatu acara dengan tujuan untuk mempersiapkan kita. Jadi kita 2 minggu pertama itu belum kuliah. Kita masih kegiatan sosialisasi, ya. Kegiatan sosialisasi kita diminta untuk berkenalan dengan teman-teman, diadakan suatu event-event juga namanya Metropoli, kemudian foto challenge hunt. Jadi kita di kelompok-kelompokkan dengan campur nih, bukan jadi nggak cuma Indonesia dengan Indonesia, tapi Indonesia dengan negara lain kita campur. Kita buat suatu tim, dibuat kayak lomba gitu. Jadi yang menang dapat hadiah. Hadiahnya cuma coklat sih, tapi keseruannya itu yang nggak tergantikan gitu ya. Dan lombanya itu juga berhubungan sama transportasi. Jadi salah satu lomba yang paling menarik kemarin namanya Metropoli.
Jadi kita itu disuruh untuk mengeksplor daerah Yorkshire. West Yorkshire. Kita disuruh diwajibkan untuk naik angkutan umum. Ya, West Yorkshire. Jadi kita diwajibkan untuk naik angkutan umum. Jadi kita disuruh istilahnya kayak langsung terjun ke lapangan untuk ngelihat gimana sih angkutan umum di Inggris, gimana cara kerja mereka, gimana timetable mereka, gimana behavior mereka, seperti itu. Jadi itu benar-benar kayak belum kuliah udah di brainstorming gitu kita. Jadi lihat nih di Inggris seperti ini, gimana orang jalan, gimana orang nyebrang, gimana fasilitas yang ada, bagaimana bentuk marka di sini, bagaimana bentuk zebra cross di sini. Di sini malah nggak ada zebra cross loh, terus terang. Itu salah satu yang mungkin saya dan Komang kemarin kaget. Jadi untuk fasilitas penyeberangan itu nggak pakai zebra cross. Nggak ada sama sekali ya, sesuatu berarti saya ya? Sama sekali. Gak ada sign-nya, gak ada sign zebra. Ada gitu. ya? Kita kan nyarinya kalau marka zebranya tidak ada. iya putih hitam kan, udah orang-orang tahu gitu. Nah saya sama Mas Gatot kayak ini nyebrangnya gimana? Nggak ada putih hitamnya gimana ya? Ternyata ada plat-plat besi yang ada pedestrian crossingnya itu dia ada pelikan crossingnya. Jadi di sini tuh nggak pakai marka ya, jadi pakai pelikan crossing. Oh, semua Untuk minggu awal. semuanya semua untuk menyeberang itu pakai pelikan crossing ya, berarti ya. Iya. Semuanya gitu udah. Ya, Iya, meskipun itu jalan yang nggak begitu besar, tersedia. Jadi kita selalu pencet tombol untuk nyalakan lampu ketika kita mau nyebrang gitu. Kemudian untuk dunia perkuliahan sendiri, kita baru mulai 1 minggu ini. Di awal kita benar-benar dibekali tentang bagaimana Anda harus berkuliah, bagaimana tentang plagiarisme itu, seberapa serius plagiarisme, seperti itu. Kita dibekali, termasuk juga keterampilan dalam menggunakan IT, biar kita tidak sampai terjerumus ke plagiarisme. Jadi kita bisa ngecek berapa persen kita, apa yang kita tulis itu, kita terjebak ke plagiarisme apa enggak, kayak gitu kita diajarin. Jadi basic skill sudah diberikan di minggu keduaan ya. Minggu keduaan. Terus saat ini kami diberikan tugas, jadi kayak membuat esai gitu untuk menguji udah paham belum sama plagiarisme. Nanti meskipun dia udah bilang bahwa tugas ini nggak akan ada nilai, hanya untuk mengukur atau menguji seberapa kita udah paham tentang jangan plagiarisme kayak gitu. Jadi kalau kita kan dulu taruna nih ya, maksudnya buat adik-adik juga gitu. Kita kan biasa yang namanya tugas gini, tenang kita tanya senior, terus tanya senior sama pertanyaannya ya kan. Tinggal copy paste, ubah-ubah dikit, itu biasa dulu kan. Sekarang di sini nggak bisa. Oh maaf itu kayak gitu Komang aja. Komang aja deh. Astaga. Komang aja deh. Itu Mas Gatot, kita Mas Gatot, aman Mas Gatot. Pokoknya kalau ada yang kayak hobi-hobi kopas gitu, itu kopasnya nggak mesti di tugas juga. Jadi kayak kita kopas ke Google, dari Google, dari Kebaca buku, ya, dari Berbagai artikel. sistem. Nggak boleh, harus semua direferensi ya kan. Bahkan ketika kita memasukkan hasil karya kita, misalkan kita mungkin udah pernah punya jurnal nih, terus mau kita pakai lagi jurnal itu, tetap harus kita mengikuti kaidah-kaidah. Kalau enggak, kita akan istilahnya menjadi self plagiarisme. Jadi kita dituduh memplagiat karya kita sendiri kayak gitu. Nyuri karya sendiri coba gimana? Kan? Iya. Cukup terpukau ya dengan sistem yang ada di sana ya, Kak Arif ya. Keren sih pokoknya. Baik, Kan dari nih, teman-teman ini UGM mungkin ada menambahkan topik lagi. Iya, boleh nih. Ada pelajaran favorit ya juga nggak selama di sana? Dari Mas Ardi deh. Mas Ardi atau Mbak Tita dulu deh. Boleh Mbak Tita? Kalau Dari aku Tita sih, dulu. kalau aku sih karena baru ada 2 modul yang bisa kebuka di sini, yang baru bisa aku akses. Jadi untuk sementara ini yang aku suka mungkin transport data collecting kali ya. Karena di situ ada kegiatan survei lalu lintasnya juga, sama persis sih kayak yang kita lakuin di STTD. Jadi ya bolehlah dicoba lagi gitu. Dan sebenarnya seru sih, apalagi ini kan surveinya sama mahasiswa internasional yang lain ya. Jadi kita bisa lah sambil improve bahasa Inggris kita juga gitu. Terus kita bisa kayak yang dibilang sama Kak Gatot tadi, kita bisa sharing-sharing masalah transportasi di negara mereka kayak gimana gitu. Ada tambahan dari Kak Ardi? Kalau saya mungkin sedikit beda nih Mbak dan Mas, saya kan di civil ya. Jadi belum sempat jalan-jalan nih. Jadi 2 minggu pertama kita langsung 3 minggu itu kita langsung Pelajaran ya. pelajaran. Juga udah mulai teknis, tapi banyak sih yang bisa ku ambil dan ku senengin sih. Tapi yang paling ku senengin railway transportation infrastructure design. Itu jadi benar-benar desainnya
kereta api seperti apa, terutama track ya, terutama tracknya seperti apa, dan itu dosen-dosennya itu rata-rata dia menyampaikannya contohnya bukan hanya di Inggris saja, tapi ada dari Afrika, dari Amerika seperti apa contohnya, dari Australia gitu. Jadi mereka itu nyampeinnya seluruh dunia gitu. Jadi kita tahu oh di Afrika ternyata masih ada kereta uap gitu. Jadi mereka benar-benar cover seluruh dunia gitu. Terus ternyata di Amerika desain tracknya seperti ini, apa untuk kereta barang fokusnya gitu. Jadi lebih banyak itunya sih apa mereka nyampein seluruh dunia itu gimana sih perkereta apiannya. Jadi kita nggak hanya di Inggris nih, nggak hanya ingat Inggris saja, tapi lihat seluruh dunia juga. Itu sih yang apa ya, aku favoritin sih selama di sini sih. Makin kaya ya wawasan Iya, benar. subjeknya. Mungkin kegiatan field trip yang diceritain Kak Gatot tadi bisa jadi masukan juga nih buat buat STTD, buat Poltrada Bali sama PKTJ khususnya. Kita kan sekolah transportasi ya, jadi mungkin Taruna bisa lah ya diarahkan untuk mencoba transportasi umum di sekitar kampus kita gitu. Jadi kayak kemarin kita dibuat semacam kayak game gitu, misalkan contoh nih ya, contoh kalau di Jakarta mungkin kita kasih tempat-tempat yang bagus kayak Ancol, PIK, Bundaran HI itu kita kasih skor yang gede. Jadi kalau mereka berhasil mencapai tempat-tempat yang tempat-tempat tertentu dengan skor tertentu, pakai public transport ya tentunya, nggak boleh yang namanya naik Gojek, naik taksi dan sebagainya, itu nggak boleh. Jadi Mohon maaf, di sana ada Gojek ya ternyata ya? adanya GoFood Kak. Ada Uber. Sorry biar nggak terlalu tegang banget gitu loh. Terus Iya, seru Kak, bagus nih Kak, serius masukannya Kak. Terus gimana Kak? Terus dengan begitu kan Taruna jadi bisa lebih mengenal public transportnya kita kayak gimana. Oh kita nggak cuma punya angkot doang nih, misalnya kalau dari STTD adanya angkot K14. Nah K14 tuh operasinya kayak gimana, dia waktu tunggunya berapa lama, itu sih tantangannya. Terus apalagi ya, biar mereka juga bisa mengenal kalau kita punya transportasi massal berupa KRL, MRT, dan LRT kayak gitu. Sama busway juga ya, BRT juga. Nih, calon-calon nih Mas Arif, calon-calon pemimpin masa depan. Udah ada insight inovasi ya untuk yang bisa diimplementasikan. Kebetulan Pusbang dan BPSDM ini lagi cari banyak dosen. Terutama Asik. dosen-dosen lulusan luar negeri. Waduh, Memang Bapak dan Ibu ini adalah prospek yang sangat baik. Ya. prospek yang sangat high quality ya. Tapi ini kalau boleh kalian nimpalin yang tadi sama sedikit, maaf tanya sedikit nih, Pak, Bu, maaf tanya, itu counter di Inggris masih cetak-cetak gitu nggak ya? Kalau counter di sana counting cetak-cetak masih gitu nggak ya? Masih. Nih rencana nih kita baru mau mulai Tanggal 25. tanggal 25 kita baru mau mulai ambil data. Itu spoilnya juga di sini tuh air pollution itu udah dihitung. Kalau kita kan survei itu masih survei banyak truk gitu-gitu kan Mas. Di sini dia lebih ke sustainability, terus kayak environment-nya itu dipikirin banget sih. Jadi di sana itu air pollution itu udah jadi informasi publik yang bisa diakses real time gitu ya. Sedangkan di kita itu masih jadi hasil skripsi gitu ya. Hasil skripsi. Gitu bener ya? Bener nggak sih? Aku juga. Aduh, gimana ya? Ngeliatin kalian di jalan-jalan di Leeds itu, aku liatin kalian di Google Maps, tapi sedih sih memang, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, lanjut lagi ya. Ini kan walaupun belum lama sih memang di Leeds ya, atau kaitannya di sini di Inggris. Cuman kasih dong apa sih perbedaan mendasarnya teman-teman waktu kuliah di Indonesia, ya baik misalnya D3-nya, D4-nya, S1-nya, ataupun kemarin yang sempet 2 semester pertama ya kurang lebih di Gajah Mada ataupun di UI, dibandingin sama mungkin beberapa minggu inilah ya. Kayak tadi Mas Gatot kan udah field trip juga, mungkin udah kayak orientasi udah ada. Bedanya apa sih? Kayak tadi kan udah ada beda banget tuh, di mana
mereka tuh kayak lebih feel-nya tuh berasa dapet kan. Kalau kalian kuliah di sini tuh kalian harus tahu tentang sini misalnya kayak gitu tuh. Terus apalagi sih yang kayak yang bikin beda banget kuliah di sana sama kuliah di sini ya kan. Silakan boleh. Nah, tadi udah Mas Gatot ya, berarti sekarang gue kasih ke Komang lagi. Aku lagi, oke. Komang mah yang gak enak dulu ya. Gak enak. Di sini Kok gitu? gimana ya Kak? Kalau di UI tuh kadang-kadang enaknya kita udah pasti tahu jadwalnya tuh kayak dari Senin sampai Jumat kan. Kayak kita udah bisa nih planning gitu. Di sini kuliah kita S2. Tapi jadwalnya tuh jujur kayak S1 ya. Padat banget. Jadi kayak misalnya dari Senin sampai Jumat itu bisa satu minggu itu ada kuliah semua. Dan itu mulainya dari jam 9 jam 9. Jadi di sini tuh nggak pagi-pagi banget bangunnya, tenang. Jam 9 baru bangun. Soalnya dingin banget kalau pagi. Jam 9 itu bisa sampai jam 6. Jam 6 ya. Bisa sampai jam 6. Nah, terus 6 bedanya sore lagi ya, pulang dari sini pasti bawa bekal. Bawa bekal reading list. Nah, jadi reading listnya banyak, terus kayak dapat tugas beda lagi gitu. Bedanya lagi sistem kuliah di sini. Apa lagi Mas? Ya terkait sama reading list tadi, di sini perpusnya banyak. Hampir di setiap sudut ada perpus. Jadi Bener. kita nggak cuma satu perpus, di sudut kiri, kanan, atas itu banyak perpus. Dan di perpus itu benar-benar disediakan fasilitas buat nugas, buat cari bahan, baik itu fisik maupun yang elektronik. Karena ada beberapa buku juga yang hanya tersedianya itu bentuk fisik. Jadi dia memang buku-buku buku lama dan dia belum tersedia soft copy-nya. Jadi memang kita harus ke perpus untuk cari buku itu kayak gitu. Kemarin Komang udah sempet spoil perpusnya di sini. Jadi coba deh follow Instagram Komang, bisa itu ya dilihat-lihat. Belum, ntar Kita terakhir itu. Nanti mau lah ya. terakhir ya. Tapi beneran deh, Terakhir itu, perpus ntar di sini ada keren Mas. sendiri. Kayak ibaratnya ada beberapa perpus yang dia itu 24 jam buka gitu. Dan mau aksesnya juga tinggal pakai student ID, lupa bawa, tinggal masukin student ID. Jadi nggak ada tuh alasan kayak misalnya tidak pernah dibuat alasan tidak belajar. Jadi kalau nggak belajar itu kamu yang nggak belajar, bukan karena fasilitas tidak mendukung gitu. Nggak ada. Seakan-akan ya. Quote of the day ya. Kayaknya tuh Oke, Mbak Tira tapi- sama Mas Ardi tuh lebih banyak lagi ininya Apa ya? Iya. pengalamannya. Iya, ini kita sekarang nih sebutnya jangan nggak usah nama deh, kita sebutnya tim UI sama tim UGM gitu aja. Jadi mereka Oke. teman-teman bisa nimpalin. Oke. Kan gampang tuh. Ya, tim Transportasi UI, jalan tim dan perkereta UGM, apian ya. dong. Hah? Iya, Tim boleh, transportasi boleh, jalan boleh. dan perkereta Oke, tim apian. jalan sama kereta aja lah ya. Tim jalan Oke. sama kereta ya. Oke, tadi kan udah nih tim jalan nih, kita kasih dulu kan waktu buat tim kereta. Silakan tim kereta. Oke. Kalau menurut kami ya, di sini tuh yang benar-benar beda menurut kami untuk pelajaran di kelas tuh benar-benar on time banget. Misalkan di jadwal jam 9. Nah, sebelum jam 9 itu kita harus udah ada di kelas dan dosennya tuh udah standby beberapa menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi ketika misalkan nih udah jam 9 udah harus mulai. Udah dosennya langsung ngajar, langsung nerangin materi. Terus kalau misalkan ada yang terlambat, ya udah gitu. Ya udah mereka terserah mereka gitu, dibiarin aja gitu. Toh mereka yang rugi, ibaratnya kayak gitu. Kalau di engineering gimana, Mas? Kalau mungkin sedikit sharing aja, Mas Mbak dan teman-teman. Kalau di engineering itu jadi polanya 1 hari kuliah, lalu 1 hari kayak tutorial gitu. Jadi tutorial tuh misalkan kita kan banyak hitungan matematika gitu-gitu. Jadi pas saat kuliah itu hanya bahas teorinya, tutorial itu bahas matematikanya, dan matematika itu rata-rata online. Jadi semua bisa ngelihat di layar dengan jelas sama bisa latihan. Dan juga saya kan mungkin udah lebih duluan kuliah seminggu duluan ya. Itu mungkin di sini banyak diskusi kelompok. Jadi rata-rata satu sesi itu pasti dia
kayak ngasih semacam latihan, dan pasti itu latihannya kelompok, nggak jarang yang ada individual. Jadi kita bisa tukar pikiran sama temen yang beda negara dan beda pengalaman, ada yang mungkin belum kerja sebelumnya, ada yang mungkin awalnya bukan di railway, jadi macam-macam lah kita bisa dapat pengalaman situ sih. Itu yang mungkin bedanya sama di Indonesia, dua itu sih. Dua itu ya paling udah perbedaan paling besar ya. Iya. Terus kalau yang namanya tadi perkuliahan kita memang basicnya nggak dari negara itu ya, artinya kita sebagai pendatang, susah nggak sih bergaul nih misalkan sama teman-teman, karena kan ya mau nggak mau teman kita nggak cuma 26 tim tadi gitu kan. Susah nggak sih teman-teman nih bergaul buat nyari teman baru, buat ya nyari kehidupan sosial yang baru? Itu gimana sih temenan di sana? Apa di sana masih pada julid juga nggak sih? Sejauh ini ya nggak ada kesulitan sih untuk bergaul sama anak-anak di sini. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, di Leeds ini kan banyak banget mahasiswa internasional. Ada yang dari Indonesia, yang paling banyak ada dari Cina, dari India, terus ada banyak juga yang dari Afrika juga banyak. Ada beberapa dari Thailand, dari mana lagi, dari Amerika juga ada yang sekolah di sini gitu. So far sih mereka nice semua menurut saya, baik-baik, ramah-ramah, dan selalu nyapa. Misalkan kita papasan di lorong mana gitu, terus kita tahu nama, ya udah langsung panggil, "Hai Tita," kayak gitu. Terus kalau misalkan belum tahu namanya, langsung, "What's your name? Siapa namamu?" kayak gitu. "Kamu dari mana?" gitu. Terus seru juga sih. Gimana tuh Nambahin UI? dikit mungkin Mas. Gimana Mas Ardi? Iya, nambahin dikit mungkin. Boleh. Apa ya, lingkungan kampus juga mendukung sih Mas. Kayak tadi saya bilang banyak tugas kelompok, dan juga mungkin Mbak Tita dan Komang dan juga Mas Gatot kan udah ke field trip segala macam itu, jadi kita metropoli itu udah field trip. Itu jadi bikin kita makin kenal lagi sama, makin pede lah kenal sama teman-teman asing kan, mau nggak mau kita harus komunikasi kan. Nah, itu yang bikin kita pede, karena satu mungkin kepepet juga kan, harus bisa sama mereka. Harus ya. Ya, tapi ya rata-rata mereka juga kayak gitu Mas. Mereka juga rata-rata kan dari negaranya cuman segelintir aja. Jadi ya mau nggak mau kita juga, dan rata-rata sampai sekarang sih oke lah kita sama mereka. Misalkan kita mau beribadah segala macam juga mereka welcome aja gitu. Udah nggak ngeliat sampai situ sih. Jadi udah hampir mirip Indonesia sebenarnya, tapi mungkin komunikasi pakai bahasa Inggris gitu aja. Oke, berarti mirip ya di Indonesia. Maksudnya saya berarti nggak beda-beda jauh banget lah kalau. Enggak. Bisa lah ya, kita ke Inggris berarti, ya Mas Arif ya. Ya nggak beda-beda Bisa, jauh bisa. lah. Bisa banget. Ini mohon maaf tim jalan ya, tim UI mohon maaf, ini mau ngungsi atau gimana? Kayaknya barusan mau ada badai yang terbang. Kalau sebelum jawab ya. mungkin mau pindah dulu atau gimana biar aman demi keselamatan, bukan apa-apa. Izin Demi Mas Gatot, keselamatan bersama. Iya, ini kita Aman, nggak apa-apa, lagi boleh langsung jawab aja. berusaha menyesuaikan diri dan beradaptasi menjadi orang Inggris ini ya. Menjadi orang Britania ini, aduh dingin banget di sini. Gimana Jadi kalau Komang? dari kita sih ya, Temenan di sana Komang. kalau kita terutama Mas Gatot ini kayak jadi ini sih idola sih ya, idolanya orang-orang Memang India. Mas Gatot idola. Memang. Aduh, Mas Gatot idola kenapa nih? Kak Gatot mah banyak temannya di sini. Ya itu jadi kayak misalnya nih salah satu juga ya yang bisa mungkin jadi panutan di sini itu, kita sama sekali nggak ada tuh yang namanya membedakan ras, suku, pokoknya semuanya Kak, semuanya. Even ini saya agak put and quotes ya, bukan berarti kami mendukung, tapi di sini kan negaranya LGBT free. LGBT free. So even you have another background, like misalnya Mas punya cacat pun ya, disabilitas, nggak ada di sini perbedaan. Kelas ya kelas gitu. Kita saling bantu. Dan kemarin di kelas kami tuh ada satu orang, dia memang disabilitas, dia nggak bisa jalan ya, jalannya kesulitan jalan. Biasa aja, kami juga akan bantu mereka kayak gitu juga, dan itu membuat kami tuh mau pakai baju apa aja, mau mandi nggak mandi,
nggak mandi, mau Aduh. gimana aja kelihatannya kita temenan ya temenan aja gitu mas, kita nggak akan ada yang kayak Oke nih, mungkin tadi Juli yang tetap mandi sih nggak mandi mas, bisa kayak dating misalnya ya? Nggak bisa yang ya? Sorry ya. ngomongin tetap kadang-kadang kayak kelihatannya kayak do you know her kayak gitu kan, kayak oh iya yesterday I also met her. Terus kayak dia she is so cute ya gitu-gitu, tetap itu mah kalau Juli dan kayak gitu, tapi bukan berarti terus mereka beda-beda terus kita jadi kayak aduh ngomong item atau nggak mau nggak Asia gitu atau nggak gimana. Jujur di sini emang bener kayak kata Mas kayak kata Mbak Tita, jadi walaupun kalian ekspektasinya kuliah di Inggris ketemu orang-orang Britain, yang kuliah di sini banyak kan itu Afrika, India, India, China, Indonesia, Jepang, sama beberapa ya Inggris itu bisa dihitung, ya Brasil juga ada, Mal- Afrika Selatan ada. bisa dihitung lah yang Inggris. Nggak, Inggrisnya banyak bisa internasionalnya orang ya. British aslinya bisa dihitung. Orang Inggris aslinya bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Oh Iya, iya, malah nggak Bisa banyak, dihitung malah nggak banget. banyak. Terus Jadi mereka kuliahnya di mana? Apa? Mas izin. nah Di sekolah saya juga kita tanya, kayaknya. akhirnya saya nanya dong, penasaran saya juga kan, julid juga saya jadinya kan, tapi karena terbiasa julid di depan orangnya jadi saya tanya aja, so you're not going to like usual things for atau Britain people itu pergi postgraduate tuh gak usual ya? Mana? Ya, menurut kami sih biasa aja sih gitu. Kalaupun kami kami ambil part time. Jadi mereka tuh 2 tahun. Mereka bukan ambil yang full time. Jadi kalau di sini kalau kalian setelah S1, kalian kan kerja misalnya. Atau kalian nggak S1 kerja gitu. Terus mau S2-nya itu ya kalian bisa sambil kerja. Jadi kalau di sini kuliah S2-nya tuh 1 tahun. Ya kan? Emang udah normal 1 tahun. Kalau kita kan 2 tahun. Nah, jadi dia ambil 2 tahun sambil kerja gitu. ya, jadi mungkin sesuatu yang kita notice yang mungkin di Indonesia belum ada, Ya. itu di sini sistem perkuliahannya memang menyediakan dari kampus sendiri, itu sistem perkuliahan yang namanya full time. Jadi Anda memang diharuskan untuk kuliah 4-5 hari dalam seminggu dengan jadwal full, dengan wajib 1 tahun lulus untuk S2. Ada juga skema part time. Part time itu artinya disediakan memang skema dari kampus disediakan untuk mereka-mereka yang memang hidupnya itu sambil bekerja. Jadi seminggu dia mungkin cuma 2 hari atau 3 hari, dan batas lulusnya juga diperpanjang jadi 2-3 tahun gitu. Kalau di Indonesia kan belum ada. Di Indonesia kan tergantung mahasiswa sendiri kan mau cepat lulus atau mau nggak cepat lulus terserah kan gitu. Yeah. Nah kalau di sini memang dari sistem kampusnya memang ada sistem seperti itu, ada full time sama ada part time gitu. Jadi memang didukung lah gitu. Jadi kampus itu aware sama kebutuhan real masyarakat di lapangan tuh. Nggak semua orang yang kuliah itu adalah posisinya fokus kuliah. Ada juga orang yang kuliahnya itu memang sambil dia harus bekerja. Jadi mereka aware dengan sosialitas seperti itu tuh, mereka aware. Jadi mereka kampus juga menyediakan seperti itu. Mungkin itu salah satu hal. Tadi ada beberapa yang nanya juga apa yang kira-kira bisa dicontoh untuk perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin salah satunya itu ya, bisa jadi opsi gitu. Nah, Berarti ada beberapa sistem yang mungkin bisa di-adopt untuk meningkatkan kualitas di perguruan tinggi kita kali ya. Ya. Oke. Terus kan tadi udah bicara gimana sih ternyata sekolah melanjutkan studi sana tuh nggak perlu ada insecure ya, karena emang semua kesempatannya sama, fasilitasnya sama, dan kita memang tujuannya sama untuk belajar di sana. Nah, Ya, jadi memang memang fokus untuk ke belajar. Jadi mau Anda di sini pakai baju apapun, gaya rambut apapun itu tidak jadi masalah. Jadi tidak pernah dipersoalkan dan tidak pernah menjadi pusat perhatian orang lain. Jadi meskipun di sini juga maksudnya gini, Anda mau pakai rambut yang dicat warna-warni, it's okay, nggak akan ada orang yang nanya atau nggak akan ada orang yang terus memperhatikan Anda ketika Anda berjalan, Anda lewat di lorong gitu, itu it's okay, up to you gitu. Oke. Nah ini kan para penerima beasiswa ini kan lagi belajar di Inggris nih, yang notabene berjarak ratusan kilometer dari Indonesia. Nah, teman-teman pernah nggak sih ada rasa homesick? Dan kalau misalnya ada tuh how to cover it up, boleh deh dari Mbak Atita deh, gimana? Pernah nggak homesick? Asalnya dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau aku asalnya dari Pasuruan, Jawa Timur. Kebetulan kemarin pas berangkat itu kan diantar sama
keluarga ya, sama orang tua, sama adikku. Iya, sempat agak drama juga sih ya waktu berangkat, yang namanya mau pisah sama keluarga gimana sih gitu. Apalagi ini kan perginya jauh, nggak cuma sekedar pergi ke Jakarta doang atau ke Bali doang gitu kan, masih masih Biasa lah ya ya kan itu ya. masih biasa lah ya. Apalagi kan selama saya bekerja di Kementerian Perhubungan kan sering kemana-mana sendiri gitu, pergi kemana sendiri gitu, itu nggak masalah. Tapi kali ini benar-benar pengalaman yang baru banget buat aku, keluar negeri sendiri, ya nggak sendiri-sendiri banget sih, sama teman-teman juga. Pas awal-awal tuh oke lah, nangis bombay gitu ya, mau pisah sama keluarga. Tapi begitu nyampe sini, kesedihan itu berubah gitu, jadi kayak I'm living here kayak gitu. Ada apa di kesedihan berubah langsung? Gimana ya, pokoknya di sini tuh vibe-nya bener-bener enak banget, suasana kotanya juga tenang. Terus apa ya, satu hal yang bener-bener berkesan banget buat aku tuh, di sini tuh kita kemana-mana berjalan kaki atau naik public transport, tapi sebisa mungkin tak paksain buat jalan kaki. Di sini saya paksain jalan kaki gitu, dan itu ternyata menyenangkan banget gitu. Terus ya nggak lupa juga tiap hari saya hubungin orang tua saya, ya minimal telepon walaupun cuma 5 menit, say hi, say hello gitu. Kalau misalkan ada waktu senggang ya video call sama orang tua, sama adik saya gitu. Jadi udah ada tips and triknya untuk mengatasi homesick itu ya? Masih belum terasa sih ya mungkin, Belum karena terasa. saya baru 2 minggu di sini. Kalau Kak Gatot gimana nih? Dari Ya. Jawa Timur kan ya? Dari Ada Jawa rasa Timur, ya. nggak? Saya dari Sidoarjo. Jadi ya untungnya zaman sekarang teknologi udah canggih ya, udah canggih. Jadi kita kalau kangen bisa langsung video call seperti ini. Kalau zaman dulu kan pakai surat tuh lama. Cuman ya gitu, salah satu kendala mungkin waktu, jam. Awal-awal di sini tuh masih belum aware sama perbedaan jam. Jadi orang rumah pagi-pagi telepon video call ke kita. Jadi padahal kita di sini masih tengah malam. Jadi masih apa ini? Ada telepon tengah malam gitu. Kayak gitu sih. Cuman ya akhirnya terus udah terbiasa lah. Jadi untungnya untuk homesick ya kita bisa telepon itu. Kalau soal makanan, kalau menurut saya pribadi di sini ternyata banyak makanan-makanan dari Asia yang tersedia. Jadi kita bisa masak. Jadi mungkin yang kangen cabai di sini juga ada kok cabai, tenang aja. Jadi nggak susah lah. Rempah-rempah juga ternyata banyak. Mungkin tapi bentuknya mungkin dalam bentuk instan ya, bukan dalam bentuk fresh gitu. Tapi ada, intinya mereka ada di sini. Gitu. Ya benar banget. Terus ada pertanyaan, culture shock di sini adalah kita merasa orang-orang sini polite banget. Maksudnya polite kenapa? Karena kita nih Mbak ya, misalnya mau belanja terus kita okay, thanks love, this is love, Yeah. this is yours, gitu kayak gitu. Abis itu Ibu kantinnya ramah banget. kita kan Temangganya ngiranya love, kita dear. disayang gitu ya. Ih, ya Allah, kita kan cuma belanja segini doang dibilang love ya. Maksudnya di Indonesia buru-buru kan, abis bayar ya udah makasih ya Mbak gitu kan. Kadang juga Ada lagi. kadang gitu Mas, kadang kalau di ramah Indonesia banget juga kan. dibandingin sama yang di sini ya Mas ya. Gitu ya, makanya dibandinginnya gitu. Terus kadang gini, kita kalau buka pintu kan, kalau di Indonesia Indomaret buka pintu terus masuk, terus kan lepas aja gitu ya, kagak peduli itu di belakang ada apaan ya kan. Kalau di sini masuk pintu itu kagak ditahan, itu kayak ibarat itu nggak sopan gitu. Jadi kita tetap nahan gitu. Terus ntar kan setelah itu orang di belakangnya kan masuk ya, terus dibilang oh thank you gitu, terus kita juga bilang oh yeah it's okay gitu kan, no worries gitu. Jadi kata-kata jakselnya kata-kata di sini tuh kalau orang bilang thank you bukan you're welcome, orang sini mah no worries love, Ya, it's okay, never mind. Lucu. Jadi kalau kita shocknya mungkin gitu doang ya, orang sih ternyata itu ya gitu, baik-baik gitu. Yang single jadi gampang baper di sini. Ini ya parah. Enggak. lagi. Saya tadi bilang apa, bukannya ramah-ramah banget, saya langsung keingetan, makanya tadi bilang Mas Gatot yang di sini lain, kebayang aja ibu kantinnya SCTB, ya kan, bayangin pesen mie becek, ya kan, terus
Emang Belum beda sih, sih, kalau dulu. ibu kantin sini beda sih ya. Agak beda lah ya. Kak Ardi baper juga nggak nih? Ya, Kalau masih ada yang bilang, thank you love. enggak. Di sini tuh toleransinya tinggi banget loh. Kayak contoh kemarin aku waktu ke mall di sini, aku kan nanya tempat sholat gitu ya. Atau di sini disebutnya quiet room atau reflection room ya. Itu bener-bener diantar dong sama petugas mallnya sampai nyampe depannya musola itu, tempat sholat itu gitu. Jadi kayak wow, baik banget orang sini gitu. Jadi bener-bener nice banget lah pokoknya. Lucu banget ya gini juga Kak Tita. Kalau di Indonesia kan orang itu ngejar rezeki ya. Ibaratnya nih contoh dagang sayur. Orang masak pagi-pagi kan. Jadinya bukanya pagi-pagi dong gitu. Di sini nggak akan itu buka sampai jam 11. Nggak akan. Itu toko-toko. Jadi udah tahu dan sore pun itu malah weekend tutupnya lebih cepet. Kok bisa? Oh gitu ya? Kenapa ya? Nggak, kok bisa gitu? Ah, Mas Adi pura-pura nggak tahu. Serius, aku nggak tahu serius. Kenapa? Jadi kalau di sini toko-tokonya itu pas sore udah tutup, yang buka pubnya gitu. Gantian. Gantian ya. Gitu. Jadi kalau kayak buat anak rumahan kayak Komang gitu susah banget tuh mau belanja malam-malam tuh nggak bisa. Iya. Iya, Ada satu lagi culture shock yang mau saya tambahkan. Jadi kalau tadi kan positif nih, ini ada yang negatif nih, ada yang negatif. Jadi selama saya di sini, saya naik bis atau ya Uber, pernah juga naik Uber. Ternyata behavior pengemudi di sini ketika mengendarai itu menurut saya pribadi ya itu nggak lebih bagus dari Indonesia. Jadi di sini itu meskipun pengemudi bis itu ngerem sama ngegasnya itu nyolot. Spoiler dulu ya, Ya. Mas Gatot hampir aja rolling bus. Rolling. Betul. Jadi bahkan supir kendaraan pribadi pun itu juga yang saya sempat agak shock itu ketika mereka mau di persimpangan mereka sempat berhenti. Tapi ketika mereka melakukan manuver belok itu malah digas kenceng. Jadi entah kenapa. Jadi kayak hampir semua yang saya lihat seperti itu. Jadi ini negatifnya ya mungkin yang bisa kita pelajari dan yang shock ya. Biar contoh ya. Itu jadi gitu, jadi gas sama remnya itu nggak santai gitu lah. Bahkan pengemudi Uber pun tuh nggak santai gas sama remnya. Saya terus terang agak mabuk gitu loh kalau mau naik Uber di sini. Dan juga bisa dicolek. Nggak bisa dicolek, Mbak. Pelan-pelan love, sweetie. Gitu. Ada tempatnya, ada plastiknya. Kami pindah tempat dulu ya. Oh iya boleh. Oke. Soalnya di sini mulai rame. Ini juga Mbak, tahu nggak? Kalau misalnya kita kemarin baru tahu sih. Jadi kalau misalnya lewat bus stop, itu nggak mesti semua busnya stop. Ya. Serius. Jadi meskipun kita sudah di halte, di bus stop, kita harus melambai tangan kalau kita mau naik. Kalau nggak gitu, busnya akan lanjut. Oke. Unik ya. Tapi positifnya, meskipun bus stop itu kecil, dia ada kayak monitor kecil untuk memonitor bis yang mau kita naik itu udah sampai mana, berapa menit lagi dia akan sampai. Itu ada. Jadi real time kan, karena di sini ya semuanya butuh kepastian sih. Nggak bisa di sini cuma ngasih harapan-harapan aja. Nggak bisa. Oke. Jadi Sinyalnya hilang lagi. Jadi di sana, halo, ya, masih nyambung ya? Ya. Masih aman. Jadi di sana itu pertama kalau kita mau naik bus atau tadi itu kan udah di halte nih, tapi kalau kita nggak ngasih tanda dia nggak berhenti ya? Nggak berhenti. Ya? Enggak. Mungkin kan untuk efisiensi waktu ya dia. Iya. Jadi lanjut gitu. Dia terus ada gini, kalau dilihat dari rutenya itu ada beberapa halte yang memang dia akan berhenti. Cuma beberapa halte itu kan ngelewati banyak titik-titik bus stop sama halte kan beda ya. Kalau mau tahu harus belajar transportasi. Pokoknya tapi jadi kalau kita kan ada tempat menunggunya, terus ada rumahnya. Nah kalau di sana itu dia rata-rata memang di poin gitu loh Mas. Jadi kita nanti ada aplikasinya.
kita bisa lihat di sana. Oh iya, satu lagi, kalau di sini buka Google juga udah kelihatan real time Buka juga busnya. Oh, boleh dong diliatin dong, Komang diliatin dong ke teman-teman. Gimana tuh Kalau bentukan? Aku liatin ya, misalnya mau ke Menunggu Kak Tita sama Kak Ardini. Kami mengambil posisi yang cakep. ya. Bagus ya langitnya ya. Iya. Kebetulan lagi cerah sih, tapi tadi Cerah tapi windy hujan. tuh. Iya windy ya. Oh iya benar. Iya. Boleh tadi dilihat ininya. Tadi ya tadi Kak. Google Maps yang ya. lagi dibuka kayaknya. Real time ya, yang real time itu ya. Maps-nya. Nah, jadi kelihatan nggak sih? Coba boleh dong di dekat. Kelihatan. Ya udah, ini pasti bakalan sama kayak di aplikasi First Bus. Kalau di sini kita pakai First Bus. Dan Komang juga udah install Itu sih samanya tuh benar-benar Jadi sama aplikasi ya, First Busnya seperti ini, aplikasinya. hampir sama seperti Gojek kita lah. Cuman ini untuk ngelihat Oh, bis, untuk ngeliat bis. Jadi bis itu sampai di titik mana, berapa menit lagi akan sampai ke tempat kita itu nggak kelihatan. Ya. Ini terutama untuk di daerah perkotaannya ya. Kemarin waktu Metropolis pengalaman juga saya mengeksplor sampai ke daerah pinggiran. Itu ada bus stop gitu, kita cek di Google bahwa dia akan datang jam waktu itu 11.17, kita nunggu sampai 11.30 belum datang ternyata gitu. Jadi ternyata untuk daerah-daerah rural itu tingkat ke on time-nya atau tingkat ketepatan waktu itu memang sedikit kurang, tapi untuk daerah kota bisa dibilang reliable untuk ketepatannya. Gitu. Oke. Artinya sebenarnya bisa dikatakan Indonesia nggak ketinggalan banget gitu lah Mas. Enggak Ya. kok, Nggak benar. banget ya. Bisa lah, bisa. Iya, Bisa jadi lagi kan. kalau tadi dibilang bus di sana nggak selalu berhenti di halte, masih menangan Transjakarta lah ya. Transjakarta nggak ada penumpangnya aja berhenti dia ya. Berhenti. Benar. Iya. Bangga Kalau lah ya. karena misalnya sopirnya ugal-ugalan kan pasti diprotes ya. Ya kan. Kalau di sini mah orang mau rolling kok dibilangin Boro-boro. Rolling tuh kayak gimana ya? Jadi kan gunung busnya ya. tingkat. Busnya Ya. tingkat tuh, kayak bus-bus yang di depan Kementerian Perhubungan itu loh Mbak, yang buat jalan-jalan gitu kan. Tapi di sini rata-rata busnya semuanya gitu. Nah, itu kan naik ada tangganya. Itu jadi kan kalau mau berhenti, nah ada belnya. Jadi mau berhenti nih, mau di depan, nanti di tiang-tiang tuh ada belnya kan. Di tiap kursi. Kita bisa pegang ya, bisa pencet terus ting ting gitu. Nah, itu kan dari dia bunyi sampai berhenti kan kita turun lah dari atas. Kalau nggak hati-hati udah salah sampai bawahnya langsung. itu bentuk tangganya tangga puter gitu ya, kayak ini nggak sih? Enggak, lurus. Tangganya Cuma lurus. satu kali aja satu Kayak kali naik tangga lurus, bukan yang muter gitu Mas Gatot. Maksudnya kayak Bukan, jadi tangga lurus sih. Jadi dia posisinya di belakangnya supir. ya, oke. Belakangnya supir gitu. Iya. Kayak tangga rumah biasa lah berarti lah ya Mas ya. Iya, ke tangga rumah biasa. Saya Cuman ya kebayangnya, karena saya tadi itu kan kebayangnya, Mas, sesuatu Gatot yang bilang berjalan. Tangganya lurus itu saya kebayangnya kayak gini loh Mas. Oh, Oh, iya. tangga tali dong. Aku kira rumah tangga. Ami mau nitip yang lain, nitip barang. Ami maaf, nitip calon boleh? Boleh. Katanya mau nitip. Mumpung ada nih Nitip temen-temen. Boleh, nanti kan pasti di Instagram kita nge-add banyak temen tuh. Bisa Oh iya di-add benar. kalian, Iya. kenalan. Terus saya temennya ini loh. Gitu. Nitip rumah Kesempatan sama juga tangga. kan. Ini hidungnya nggak ada yang merosot kayak saya, Mbak Ami. Gini semua hidungnya, gini. Buset dah. Wajib semua. Lanjut semuanya. Oke. Lanjut Mas Arif nih. Ada Ini kalau ini saya punya satu pertanyaan. Tapi pertanyaan ini saya pengen nggak pakai tim nih. Saya pengen teman-teman urut nih dari Tita ke kanan ya. Berarti ada Tita, Mas Ardi, Mas Gatot, sama Komang. Minta tolong dijawab satu-satu masing-masing nih. Apa hal tergila apa sih yang masing-masing dari kalian pengen buat kalian lakuin selama ada di Inggris?
apapun yang tergila, lebih gila, lebih bagus itu menginspirasi kami gitu loh Mas. Ya dari kita yuk, apa hal tergila tak? Luapkan semuanya tak? Apa yang pengen dilakukan di Inggris? Yang saya duluan nih. Hmm, hmm. Pengen banget saya lakuin di sini hal tergila ya. Mungkin aku pengen banget ke Buckingham Palace, pengen ketemu sama Royal Family. Walaupun sebenarnya apa ya, mungkin ketemunya cuma dari jauh aja kan, dadah-dadah gitu, mereka berdiri di balkon, kita ada di pekarangannya. Tapi aku pengen banget ketemu in person satu persatu sama mereka gitu. Terus aku juga pengen banget, sebenarnya satu hal yang pengen banget aku lakuin dari dulu tuh solo trip ya. Cuman kayaknya nggak mungkin deh aku ngelakuin solo trip, apalagi di negara orang, takutnya kesasar atau gimana. Ya minimal ada temennya lah ya. Itu pengen banget keliling keliling United Kingdom lah ya. Jadi United Kingdom ini kan terdiri dari 3 negara persemakmuran, yaitu England, Scotland, sama Wales, sama satu lagi North Ireland, Irlandia Utara. Nah, aku pengen banget ngunjungin semuanya satu persatu gitu sebelum melaksanakan Euro trip. Jadi keliling Inggris dulu, keliling Inggris Raya dulu, baru Euro trip gitu. Boleh Amin nanti di untuk kita, vlog ya. amin untuk kita. Amin. Dibikin vlog Kak, jangan lupa. Insya Allah. Kalau Mas Ardi apa Mas Ardi? Iya, mungkin Jangan bilang nemenin gila, kita mungkin ya, Mas, juga ya. saya juga bingung Mas bakal ngelakuin apa enggak. Kemarin tuh teman-teman terutama yang warga lokal ya di Inggris sama di Scotland itu, mereka ngajakin ke Scotland Utara untuk skydiving Mas. Jadi dengan suhu seperti ini mereka ngajakin skydiving gitu dari ketinggian, saya agak lupa 20.000 kaki apa sekitar gitu. Itu mungkin saya juga belum pernah di Indonesia, saya juga nggak tahu sih bakal berani apa enggak, tapi mereka sempet ngajakin. Tapi ya mungkin itu pengalaman yang mungkin berharga, dan kapan lagi kan mau beli di sini. Iya. Udaranya juga kayak gini Mas, nyobain skydiving gitu. Itu Tapi mungkin- nggak bahaya ya juga di musim berangin kayak gini. Iya, mereka mungkin masih aman Mas. Mungkin kalau udah winter udah nggak ada yang berani. Tapi kalau masih ini di Scotland Utara masih ada. Masih diperbolehkan juga ya. Masih diperbolehkan. Kalau udah winter udah nggak boleh Mas. Oke, kalau Mas Gatot apa nih Mas Gatot? Izin. Apa ya? Kalau saya tuh pengen apa ya? Ngenalin budaya Indonesia gitu ke orang sini atau ke teman-teman Memang internasional Mas yang lain. Gatot Misalkan ini pengen mereka nasionalismenya. nyoba makan Indonesia, pengen mereka nyoba apa namanya, baju Indonesia kayak gitu sih gitu. Terus yang kedua, saya pengen jalan-jalan, misalkan pengen ke Perancis gitu, tapi biar hemat saya harus punya teman orang Perancis gitu. Misalkan kemarin salah satu udah punya orang Perancis, kan dia rumahnya juga dekat sama ibu tuh, jadi kalau sana mau numpang di sana gitu buat penghemat gitu. Tetap ya. Lumayan kan gitu. Iya. Memang syarat yang pertama Mas Gatot, syarat yang pertama itu harus bisa bertahan hidup dulu Mas ya. Iya. Bener. Jadi pertama dirayu dulu nih, dikenalin sama budaya Indonesia biar akrab. Misalnya kalau udah akrab, gantian nih saya ajak ke tempatmu nih gitu. Strateginya gitu, strateginya. Iya. Ini lama-lama habis kuliah yang lain pulang Mas Gatot jadi staf embassy di situ. Jangan-jangan. Akasa. Kita pindah tempat lagi. Kalau dari pengalaman ini hal tergila yang Iya. kamu lakuin. Sebenarnya kamu malah udah ngelakuin hal gilanya. Jadi dulu pernah kan pengen banget ngerasain pakai sandal jepit. Kan kamu bawa sandal jepit swallow ya. Seneng banget gitu sama swallow, kenyamanannya nggak bisa ada yang ngalahin. Nggak ada gitu Emang ya. selalu kenyamanan gila. nggak ada lawan lah pokoknya. Nggak ada lawan. Kamu bilang seru kali ya kalau misalnya apa namanya ngampus pakai sandal jepit gitu maksudnya kan. Itu udah itu kemarin juga.
Hujan dong kemarin. Terus yang lain pada pakai sendal kan, sepatu kan. Terlalu silau. Terus ya udah, Komang akhirnya pakai sepatu juga awalnya gitu, pakai sepatu. Terus udah lihat sepatu yang bukan pakai sendal jepit. Ya udahlah, akhirnya pakai sepatu tuh, sendal jepit nggak jadi dibawa. Malah habis itu selesai, saya butuh ini mas, sayur. Nah, dagang sayurnya lagi, tempat sayurnya itu pas banget di depan kampus banget kan. Ya udah, saya swallowan kan, saya kira nggak dingin banget lah ya, kan tadi saya udah pakai sepatu biasa aja. Beku itu kaki mas, agak gerak. Harganya udah kelakuin. Udah jalan sampai depan, terus ketemu sama temen kuliah terus dia ngeliatin dulu sampai bawah. What are you doing here? Buy some cabbage. Aku bilang gitu kan. Terus dia tanya, why you're not using your shoes? No, it's okay, cause it's raining, so I think this is fine. Wow, you're cool, dia bilang gitu. Amazed ya mereka I ya. am. Maka bilang, mati. Wow, beku, sumpah. Tapi pulang, Kayak tapi 5 pulang masih menit. berasa kalau dicubit masih berasa kalau pulang masih utuh kaki kan nggak Kagak. ada potong-potong yang dicubit. Kagak berasa. Pas lihat HP 7 derajat. Ih, dingin banget ya. Iyalah, itulah. Tapi akhirnya tercapai sih, saya seneng. Terus yang kedua, saya kan suka banget Sherlock Holmes tuh ya. Pengen aja ke Baker Street, terus kalau ketemu sama Benedict Cumberbatch, boleh lah selfie bareng. Boleh titip lah. Sederhana itu aja. Udah itu aja. Amin. Oke, itu udah seru banget ya. Kita jadi tahu nih apa sih sebenarnya hal lain selain misalnya yang penempuh studi sana yang pengen teman-teman lakukan di Inggris. Terakhir nih mau nanya nih, setelah akan menjalani studi selama kurang lebih berapa ya? 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Nah, kemudian dari ilmu dan wawasan yang akan didapat dalam waktu studi itu, apa sih harapan teman-teman? Ini aku boleh minta per tim ya. Kita mau ke tim kereta api dulu deh. Apa harapannya setelah selesai studi? Aku dulu. Oke. Harapannya sih setelah selesai studi ini bisa mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di sini untuk pengembangan transportasi di Indonesia, khususnya kereta api. Apalagi sekarang kan di Indonesia lagi banyak nih pembangunan kereta api, mulai dari MRT, LRT yang mau dioperasikan sama kereta cepat itu kan juga bentar lagi mau dioperasikan ya, rencananya bentar lagi gitu. Nah, kalau saya pribadi pengen banget sih bisa berpartisipasi untuk mengembangkan moda-moda perkereta apian di Indonesia. Di samping apa ya, selain berbagi ilmu sama adik-adik taruna juga, karena kan nanti insya Allah ya kita kembali ke Indonesia, apalagi saya kan kerjanya di sekolahan ya, Polda Bali, insya Allah ada kesempatan untuk jadi dosen gitu. Bisa di prospek ini Kak. Ya, saya terharu. Ya, oke. Saya terharu Siap. kita masih mengingat bahwa dia bekerja di sebuah institusi pendidikan ya. Jadi dia berangkat di sana itu masih selalu mengingat aku akan jadi seorang dosen. Jadi Dosen. dia masih Aku akan jadi seorang dosen, benar-benar. mantap. Insya Ya. Allah. Keren. Ya, kalau aku nambahin dikit ya. Iya dong. Mungkin kalau aku sih bakal gunain koneksi ya yang di sini ya. Misalkan dosen-dosen ataupun teman-teman, terutama teman-teman mungkin yang deket-deket ya, Singapura, Malaysia, untuk bertukar pikiran juga nanti ketika kita menghadapi masalah atau apa tentang teknis ya terutama. Jadi kita bisa sharing-sharing dengan mereka. Apa misalkan teknologi terbaru apa sih di sini, di Inggris, di Amerika, di Singapura mungkin, atau di Malaysia. Apalagi kan kita makin sini makin teknologi makin baru, LRT teknologi baru, kereta cepat teknologi baru, mungkin kita bisa kalau kita menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah, mungkin kita bisa share dengan mereka gitu. Itu sih yang mungkin modal utama kita untuk nanti balik kerja. Semoga harapannya bisa terwujud. Oke, lanjut Ya, ke terima kasih.
ke moda transportasi jalan, tim jalan nih apa harapannya setelah selesai studi? Siapa dulu? Ya. Uh, jadi mungkin harapan saya sederhana sih. Saya ingin nanti ketika saya kembali baik itu ke daerah atau kemana, yang pertama saya bisa memberikan sumbangsi ke daerah. Karena satu hal yang saya menjadi aware banget ketika di sini, bahwa hubungan antara transportasi sama lingkungan itu besar banget. Jadi meskipun saya di engineering, ada satu hal yang saya ingin merubah biar transportasi itu menjadi lebih ramah ke lingkungan gitu, karena ada satu hal kemarin itu yang bikin nyesek banget, bahwa ternyata seberapa bumi kita ini udah bisa dibilang sejak eranya manusia tuh, bahkan kalau di video itu dibilangnya a minute before midnight gitu. Jadi udah kita harus waktunya bertindak gitu. Itu yang pertama. Terus, jadi kontribusi kita berdaerah sih ya. Terus yang kedua, saya juga pengen bisa menularkan ilmu nih. Jadi kali aja nih kementerian mau ekspor dosen gitu kan, boleh saya ekspor lah. pada itu sih yang jadi terus yang ketiga juga link. Saya pengen memberikan banyak link baik itu ke kementerian maupun ke daerah, nanti misalkan yang bisa tentu saja untuk memperbaiki transportasi kita ya. Jadi banyak link, banyak jaringan lah dengan luar gitu. Jadi ya untuk lebih baik lagi transportasi kita di daerah di Indonesia gitu. Siap Mas Bagus, siap Mas Gatot, siap. Menjadi Catat apa? ya, dicatat ya Mas Aris. Menjadi. Gatot Ahmadiantoro. Catat dulu. Ekspor. Siap, pokoknya siap. Arahan Mas Gatot. Memang kita butuh nih dosa, apalagi kalau di belakangnya udah ada begitu dilihat kan. Aduh, udah dari lead sudah jelas banget ini kan kualitasnya nih. Main-main nggak kaleng-kaleng ini ya kan. Gak kaleng-kaleng loh. Ya, Ada gitu tambahan sih. nggak, Kayak rata-rata sama sih Mbak Ami. Saya nggak mau memperpanjang, kasihan Mbak Aminya sama Mas Aris sudah capek pagi dari sore malam nanti. Mungkin nanti teman-teman yang adik-adik Taruna juga nonton ini bisa ditonton ulang gitu ya. Iya. Bisa dong. Kasih petuamu Jadi Komang. Mau ngasih petua ini kayaknya. Jadi aku harus. Closing statement nih. Enggak. Closing statement. Ya, kasih petua Komang. Jangan lupa follow Infocus Bang. Wah, Buat atau terima kasih. Kok gitu sih? Final statement luar biasa. Dengerinnya ini loh ada. ya pengen sih sebenarnya ngajak kalian buat keliling-keliling kampus karena seru banget di sini. Kalian bisa ibaratnya menumbuhkan semangat buat bisa eksplorasi lebih jauh lagi. Yang pastinya bakal dibawa ke Indonesia pastinya pengalaman hidup gitu. Kalau nggak ada yang nggak mungkin, dan kayak lucu kali kalau misalnya dosen-dosennya bisa saling sharing ya. Nggak mesti jadi dosen juga sebenarnya sih, kalau misalnya emang karena namanya kuota ya Karif, misalnya ini udah penuh. Aman kok Mam, dikata tenang aja aman. Tuh, Mas Arif sudah bersabda tuh. Tapi maksudnya gini, mungkin lebih ke dibuatkan kayak ibaratnya media buat bisa ya ini kayak Infocus Bang, dan nanti ini bisa sharing-sharing tentang kemajuan-kemajuan yang sekarang ini sebenarnya udah ada di dunia tuh apa aja gitu. Kita tuh ngerasa kayak di sini tuh baru kebuka gitu loh, kayak ada kayak gini gitu. Nah, kembali lagi ke kitanya tuh mau nggak akses berita-berita itu kayak gitu kan. Ini Mas Gatot lagi nemu daun gugur pertama nih. Bukan lagi kalau misalnya nggak semangat belajar bisa musim guguran, lucu banget kan warnanya. Iya. Oke. Iya. Semangat adik-adik, ditunggu. Yeay. Semoga bisa kakak keren nih ke UK. Amin. Semoga semua harapannya bisa terkabul sesuai dengan yang diinginkan. Semoga studinya juga lancar ya Kak ya. Amin. Oke, sebelum menutup obrolan kita, ini Mas Arif
ada sesuatu yang ingin disampaikan? Apa itu Kak? Enggak, biar nggak tegang, kita sebenarnya ini aja pengen ngasih pertanyaan singkat, cepat dan padat, tapi pilihan ya kita kasih dua opsi, teman-teman berempat Langsung jawab ya. Blok aja langsung jawab aja bareng gitu ya, pasti namanya serentak gitu ya, langsung jawab serentak aja gitu ya. Kita pengen tahu seberapa Responsif kah, cepat teman-teman? responnya, ya kan? Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari aku nih ya, pertanyaan pertama ya. Ya, silakan Kak. Minta, ayo, yang pertama, mobil atau jalan kaki? Jalan Jalan. kaki. Oke. Kaki. Kompak ya. Oke. Yang kedua, kuliah atau kerja? Kuliah. Saat ini Dulu. kuliah ya. Yang ketiga. Yang ketiga, Cowok atau cewek Inggris atau cowok atau cewek Indonesia? Indonesia. Indonesia. eh. Walaupun tadi mancung itu tetap Indonesia ya. Buat apa dulu? Hah? Yang ini Temen semuanya. nggak ada keterangannya, nggak Nggak ada. Semuanya. Pokoknya agak pilih aja. Oke, lanjut. Tempe atau pancake? Tempe. Oke. Tempe atau Tempe. Oke. Oke. Rambut pirang atau rambut hitam? Rambut hitam. Pirang. Mas Gatot Loh, kayaknya ini deh. karena saya seumur hidup melihatnya rambut hitam, jadi saya nggak rambut pirang. Oke. Oke, terakhir nih. Inggris atau Indonesia? Indonesia. Oh. Indonesia. Oke. Oke, Mbak. Seru banget sih ya Kak sih Mas Arif. Ngobrol sama mereka udah kelas 1,5 jam. Iya. Gila. Keren ya. Seru sih. Ini next mungkin kita bakal sering nyelek lagi nih. Omang, Mas Gatot, Tita, terus Mas Ardi juga kita Ardi. bakal nyelek lagi, dan pengen tahu nih gimana nantinya kehidupan teman-teman di Inggris ya kan. Iya. Kedepannya kalau kita update terus, biar yang belum bisa berangkat juga tetap semangat, yang nggak bisa berangkat juga tetap semangat, jadi bisa mengambil banyak pelajaran dan banyak banget hal yang bisa kita ambil hari ini ya Mi ya. Banyak banget hal yang bisa kita ambil hari ini dari ternyata Indonesia itu nggak kalah-kalah banget kok sama Inggris gitu kan. Sampai ke memang ada hal-hal yang harus kita rubah. Memang banyak hal-hal yang sudah harus kita rubah, terutama di dunia pendidikan kita, di kampus kita, pendidikan tinggi kita. Betul banget. Dari tadi misalnya sarana prasarananya, dari metode pengenalan kampusnya, banyak banget pokoknya yang bisa kita ambil nih ya, pelajaran dari teman-teman hari ini gitu kan. Terus nggak lupa kita ucapkan juga terima kasih ya Mi ya, ke Komang, ke Mas Gatot, ke Mbak Tita, ke Mas Ardi, dan salam juga buat teman-teman yang ada di sana. program beasiswa double degree ya Mi ya. Iya. Yang UI maupun yang UGM, yang tim jalan maupun tim kereta. Ya, sebenarnya kita hari ini lagi mau ada acara pecelan bareng gitu. Jadi nanti kita ada foto gitu deh. Kita mau ada pecelan bareng. Boleh dibagi ke kami. Tag kami. Iya. Tag loh kami. Oke, nanti kami tag ya. Boleh banget. Tag ya. Tag kita dong, ya tag kita dong.
kita walaupun nggak bisa berangkat ke sana, minimal kita udah pernah di tag orang yang lagi foto di sana ya kan. Gimana nih? Siapa tahu kayak Sedih itu gantungan kunci yang sempat dikasih kan. Jadi gantungan kunci tersebut. Oh. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua atas waktu yang diberikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan yang kami ucapkan. Akhir kata saya Arif Ardianto. Saya Ami dan rekan-rekan dari siapa aja ini, ada Kak siapa? Ada Kak Koma. Ada Kakak Koma. Ada kita. Jadi teman-teman sobat Bang Darat juga ngucapin selamat belajar, semoga sukses lancar studinya, amin. Terima kasih juga buat sobat Bang Darat yang sudah ikutin kita dari jam 4 sampai jam setengah 6 menit, masih setia, terima kasih. Semoga nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa ditonton lagi live IG-nya di Info Bang Darat. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu. Waalaikumsalam.